Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ika Anissa Rahman, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2022. Aku dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, pada video kali ini aku ingin sedikit berbagi informasi terkait jurusan aku sendiri, yakni jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Mungkin teman-teman udah nggak asing terkait jurusan ini, juga udah tahu di pembahasan yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan tema tasawuf sendiri. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, jadi salah satu rukun ilmu dalam ilmu tasawuf, yaitu ahwal dalam konsep kesehatan jiwa. Namun sebelum kita masuk lebih dalam nih terkait ahwal dalam konsep kesehatan jiwa, kita akan membedah satu persatu terkait pengertian ahwal itu sendiri, perbedaan ahwal dengan maqamat, kemudian kesehatan jiwa dalam pandangan Islam atau pandangan sufi-sufi lainnya, serta keterkaitan antara keduanya. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian ahwal secara umum. Dari beberapa referensi yang aku baca, dapat kita simpulkan bahwa ahwal secara umum itu dapat diartikan sebagai keadaan batin yang dipenuhi oleh perasaan tertentu seorang hamba, di mana keadaan batin ini adalah hasil dari ibadahnya, dari riyadhah-riyadhahnya atau latihan-latihan dilakukannya, mujahadahnya ataupun zikir-zikir tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itulah yang mendapatkan perasaan tertentu. Nah, di mana ahwal ini sendiri itu adalah pemberian langsung atau anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ditanya apakah ahwal ini adalah hasil dari seorang hamba, itu tidak bisa dipastikan karena itu adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jalannya tetap adalah sebuah ibadah ataupun mujahadah dan juga riyadhah yang dilakukan seorang hamba itu secara tertentu. Baik, selanjutnya adalah pengertian ahwal dalam pandangan tokoh sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengutip pandangan dari salah satu tokoh sufi, yaitu Abu Nasr As-Sarraj Al-Tusi. Dia berpendapat bahwasanya ahwal adalah suatu keadaan tertentu yang diperoleh seorang hamba melalui penyucian jiwa yang telah ia lakukan. Dan ahwal ini merupakan sebuah anugerah atau sesuatu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipilih. Nah, perasaan-perasaan seperti itu seperti apa? Di antaranya seperti mahabbah, rasa rindu, rasa raja, ketakutan, rasa khauf, rasa pengharapan dan lain sebagainya. Itulah perasaan-perasaan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya lagi tingkatan atau macam-macam dari ahwal ini sendiri itu bagaimana? Sama dengan maqamat, tingkatan ahwal ini sendiri itu berbeda-beda, ya. Tergantung seorang hamba atau suluk atau seorang sufi merasakan itu sendiri. Jadi dari beberapa sufi yang saya baca itu berbeda-beda cara mereka mengurutkan dari ahwal ini sendiri. Ada yang A dulu, kemudian B, C, ada juga yang A, C, dan B. Jadi tergantung gimana sih perasaan atau hal-hal yang dirasakan seorang hamba itu sendiri atau seorang sufi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan dari maqamat dan ahwal, karena sering bersinggungan kan, bahkan sering disebut maqamat dan ahwal. Namun ternyata keduanya berbeda. Apa sih bedanya? Kalau dari maqamat ya kita udah tahu bersama bahwa maqamat itu adalah sebuah kedudukan atau posisi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana keadaan tersebut atau posisi tersebut bisa dilakukan dengan usaha-usaha oleh seorang hamba itu. Jadi dia akan mencapai tingkatan maqamat itu dengan usahanya. Sedangkan ahwal itu adalah sebuah keadaan jiwa, kondisi jiwa, keadaan batin yang diperoleh seorang hamba. Namun untuk pencapaian ahwal itu sendiri itu bisa dengan usaha, bisa juga dengan tidak, karena pemberian ahwal itu sendiri itu adalah anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Allah nih mau ngasih ke hambanya ke siapa gitu, yang memang telah ditentukan atau hamba-hamba tertentu. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa mungkin nggak asing ya bagi teman-teman sendiri karena sering disinggung dalam sekolah ibadah. Sebelum kita masuk dalam pengertian Islam atau pengertian dari sudut pandang sufi, kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih kesehatan jiwa dalam pandangan psikologi barat. Kesehatan jiwa dalam pandangan psikologi barat itu gimana?
Kalau dalam pandangan psikologi barat sendiri yaitu kondisi sejahtera seseorang ya, seseorang baik itu mentalnya, fisiknya dan lain sebagainya, sehingga ia mampu dalam mengaktualisasikan dirinya atau mengembangkan potensi. Nah, kesehatan jiwa ini sendiri itu adalah sebuah dasar utama dalam jiwa seseorang, di mana ia adalah sumber berekspresi seseorang, berpikir, beraktivitas, bersosialisasi ataupun bertahan hidup. Jadi kesehatan jiwa sangat penting dalam jiwa seseorang. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kesehatan jiwa dalam pandangan psikologi Islam. Ini mungkin lebih mengacu pada satu pendapat seorang sufi yang juga terkenal, yakni Imam Al-Balkhi. Beliau dalam kitabnya sedikit menyinggung terkait kesehatan jiwa dan sedikit memberi pengertian atau pandangan terkait kesehatan jiwa itu. Kesehatan jiwa dalam pandangan beliau yaitu artinya tenangnya jiwa. Tenangnya jiwa di sini adalah ketika energi jiwa yang ada dalam diri seseorang itu berfungsi dengan baik itu dari segi akalnya, pemikirannya, perilakunya dan lain sebagainya. Ya nggak jauh beda sih teman-teman dari pengertian psikologi barat. Namun pada psikologi Islam sendiri ini tuh lebih menekankan bahwasanya kesehatan jiwa itu ketika seseorang itu tuh energi jiwa positifnya itu tuh ada dan bisa menghasilkan atau membuat dia bertahan hidup. Nah, selain itu menurut Imam Al-Balkhi bahwasanya kesehatan jiwa itu tuh juga adalah terbebasnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa. Gangguan-gangguan jiwa yang dimaksud ini tuh seperti godop, marah ya, fazat, terus kemudian ada jaza dan ada waswas atau semacam rasa takutkah, rasa kesedihan dan rasa kecemasan. Jadi ketika seseorang merasa sehat jiwanya nih, sehat mentalnya, maka nggak bakal ada tuh gangguan-gangguan jiwa dalam pandangan Imam Al-Balkhi. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan inti terkait ahwal dalam konsep kesehatan jiwa. Sebenarnya teman-teman, kesehatan jiwa ini sendiri ini tuh tidak bisa dipisahkan ya, dan akan selalu bersinggungan dengan yang namanya dimensi spiritual yang ada dalam diri seseorang gitu. Karena agama sendiri, spiritualitas itu sendiri menjadi sumber utama seseorang dalam bersugesti atau dalam menjalankan motivasi dalam hidup. Adapun beberapa keterkaitan antara ahwal dengan kesehatan jiwa. Yang pertama mungkin bisa kita bahas terkait kesadaran emosional. Dalam hal ini, ahwal akan membantu individu dalam memahami dan menerima emosi, baik itu emosi positif ataupun emosi-emosi negatif. Contohnya nih, rasa khauf atau rasa takut. Rasa khauf itu sendiri akan membuat seseorang akan lebih mengintrospeksi dirinya, akan lebih membuat dirinya menahan sesuatu ke hal yang buruk. Ketika seseorang itu takut, ketika ada rasa perasaan khauf dalam dirinya, dia akan takut untuk berbuat dosa, dia akan takut berbuat sesuatu yang hal itu negatif gitu. Nah, dengan perasaan khauf itu akan menjauhkan orang-orang tersebut dari hal-hal yang buruk. Misalnya ketika ingin bunuh diri kah, ingin mencuri atau hal-hal yang membahayakan diri. Selanjutnya mungkin juga pada keadaan atau rasa raja atau pengharapan. Dengan adanya pengharapan akan mendorong seseorang untuk selalu berharap gitu, membuat mereka gak putus asa dengan sesuatu yang dihadapinya. Ketika ia menghadapi sebuah cobaan atau ujian, dia akan ada rasa aku masih punya Allah, aku masih punya kesempatan, aku mampu dan aku bisa. Seperti itu. Jadi akan lebih mendorong motivasi seorang hamba tersebut ketika seorang hamba tersebut dalam posisi benar-benar down. Selanjutnya peningkatan spiritualitas. Pada hal ini kesehatan jiwa dan ahwal itu menjadi salah satu dalam peningkatan spiritualitas. Ketika seseorang itu sehat jiwanya gitu, terbebas dari gangguan-gangguan jiwa seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Balkhi tadi, seperti rasa godok ya, terus rasa was-was,
ijazah dan lain sebagainya. Ketika itu juga seseorang itu akan selalu berada pada ketenangan gitu, akan selalu merasa diawasi oleh Allah, akan selalu merasa, oh aku punya Allah nih, aku akan melakukan ibadah itu benar-benar karena Allah. Jadi semakin meningkatlah spiritualitasnya, rasa beragamanya, baik itu bukan hanya secara syariah ya, atau ibadah-ibadah yang dilangsungkan seperti itu, namun juga dengan hubungannya dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya itu akan lebih meningkat. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan terkait akwal dalam konsep kesehatan jiwa. Nah, hal-hal yang mungkin belum dibahas pada video kali ini bisa teman-teman explore lagi, cari tahu lagi pada media-media atau tulisan-tulisan artikel yang ada di internet, atau bacaan-bacaan buku yang menyediakan terkait materi. Jangan bosan untuk selalu belajar dan jangan bosan untuk selalu mencari. Semoga sedikit dari yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ada hikmah yang bisa diambil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.